Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman praktikan semua. Seperti biasa, setelah melakukan praktikum eksperimental di laboratorium, asisten akan memberikan video yang berisi tentang penjelasan lebih mendalam terkait praktikum yang telah dilakukan. Pada kali ini, video ini akan membahas tentang praktikum acara 3, yaitu protein. Oke, langsung saja kita akan membahas uji yang pertama, yaitu pengendapan proteosa dari metaprotein. Pada uji ini, teman-teman kemarin tidak melakukan ujinya sendiri ya, tidak langsung hands-on untuk melakukan praktikumnya, tapi hanya didemokan oleh asisten. Namun kita juga pengen teman-teman juga tetap paham terkait dengan cara kerjanya. Jadi kita akan review bersama-sama terkait dengan cara kerjanya. Yang pertama di sini ada 5 ml metaprotein asam ditambahkan dengan 1 gram amonium sulfat. Setelah itu akan terbentuk endapan di dinding tabung. Nah, endapan itu lalu akan disaring sehingga didapatkan filtrat berupa pepton dan juga endapan berupa proteosa. Nah, endapan yang berupa proteosa ini harus dilarutkan dengan 5 ml air panas, lalu digodok sampai dia homogen. Oke, sekarang kita masuk ke tujuannya, yaitu untuk pemisahan metaproteosa melalui sifat pengendapan protein dengan garam berupa amonium sulfat. Nah, dasar reaksinya sendiri yaitu dehidrasi protein dengan amonium sulfat melalui proses salting out. Nah, proses salting out ini sendiri kan kemarin udah dijelasin ya sama asistennya masing-masing. Itu merupakan suatu kondisi ketika di dalam suatu larutan dapat konsentrasi garam yang terlalu tinggi sehingga si garam itu cenderung menarik air dari si molekul terlarutnya. Nah, karena terjadi penarikan air dari molekul terlarutnya yang dalam hal ini adalah metaprotein, ini tuh akan menghilangkan hydration shell atau pembatas antara zat larut dan juga pelarutnya, sehingga si kelarutan dari si proteosa ini berkurang dan si proteosa ini dapat mengendap. Berikut adalah mekanisme reaksinya. Yang pertama, kita perlu tahu dulu bahwa protein itu tuh punya berbagai gugus aktif seperti NH2, NHOH, dan CO yang dia itu dapat mengikat air. Nah, hal ini tuh menyebabkan si protein itu dapat mudah larut di dalam air. Tapi karena kita tadi ada penambahan amonium sulfat, dia itu akan mengikat air dari si protein ini sehingga si protein ini kelarutannya berkurang dan jadi lebih mudah untuk mengendap. Nah, endapan ini dia tuh bisa larut kembali ketika ditambahkan air. Berikut adalah pembahasannya. Jadi hasil yang kita peroleh itu endapan berupa proteosa dan juga filtrat berupa pepton. Nah, di sini kenapa proteosa itu dapat terendapkan sedangkan buat pepton itu hanya berupa filtrat saja? Jadi gini teman-teman, untuk pepton sendiri kan merupakan hasil intermediate akhir dari pemecahan metaprotein yang merupakan gabungan awal dari asam aminonya. Untuk menjadi protein, asam amino ini kan perlu digabungkan dengan ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini tuh sifatnya sangat kuat, teman-teman. Sedangkan kalau untuk proteosa sendiri, dia itu hasil intermediate awal dari pemecahan metaprotein yang strukturnya jauh lebih kompleks daripada si pepton ini. Nah, proteosa ini bisa jadi gabungan dari si pepton-pepton ini yang tadinya merupakan tersusun atas asam amino yang digabungkan oleh ikatan peptida. Nah, sedangkan si pepton-pepton yang bergabung ini dapat juga digabungkan oleh ikatan kovalen atau non-kovalen lainnya seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan lain sebagainya. Nah, ikatan-ikatan hidrogen, ionik gitu-gitu tuh sifatnya jauh lebih lemah daripada si ikatan peptida. Jadi, inilah mengapa si proteosa ini lebih memungkinkan untuk dirusak ikatannya biar dia mengendap. Sedangkan kalau pepton sendiri lebih susah mengendap karena ikatan peptidanya lebih kuat, jadi lebih susah untuk di breakdown seperti itu. Pepton ini dapat diendapkan, tapi harus pakai proses enzimatik. Berikut fungsi bahan dan pelakuannya. Yang pertama itu ada amonium sulfat, yaitu merupakan garam kuat yang akan mendehidrasi protein, karena dia akan mengikat air dari si protein tersebut sehingga protein kehilangan air dan dapat diendapkan. Yang kedua adalah pengojokan, yaitu untuk homogenisasi. Yang ketiga ada penyaringan untuk memisahkan filtrat berupa pepton dan juga endapan berupa proteosa. Yang keempat yaitu pemberian air panas berfungsi untuk melarutkan kembali proteosanya. Oke, lanjut ini ke uji yang kedua yaitu pengendapan oleh Na2CO3. Di uji ini kita pakai 3 sampel yaitu proteosa, pepton, dan juga metaprotein. Cuman di cara kerjanya kita bagi menjadi 2. Yang pertama ini ada proteosa dan pepton, nanti yang kedua kita bahas cara kerja untuk sampel yang metaprotein.
Yang pertama untuk proteasa dan pepton ini, caranya yaitu sebanyak 5 mili proteasa atau pepton ditambah 1 tetes indikator klorfenol merah sampai dia berubah menjadi kuning, lalu ditambahkan dengan Na2CO3 sebanyak 1-6 tetes atau menyesuaikan kemarin teman-teman waktu praktikum melakukannya berapa tetes sampai dia menjadi merah muda. Nah, sampai sini difoto dulu, lalu ditambahkan kembali Na2CO3 berlebih sebanyak 3-8 tetes atau menyesuaikan kemarin yang teman-teman lakukan. Setelah itu juga jangan lupa difoto dulu. Nah, di sini kita mau lihat nih, apakah dia ada pengendapan atau kalau ada pengendapan dia bisa larut kembali atau tidak. Berikutnya ini adalah cara kerja untuk yang sampel metaprotein. Jadi 5 mili sampel metaprotein itu juga ditambah dengan 1 tetes indikator klorfenol merah sampai berubah menjadi kuning. Setelah itu ditambahkan Na2CO3 sebanyak kira-kira 20-25 tetes sampai dia menjadi warna merah muda dan terdapat endapan. Dan sampai sini jangan lupa difoto. Setelah itu larutan tersebut harus dibagi menjadi 2. Tapi sebelum dibagi menjadi 2, jangan lupa buat digojok terlebih dahulu agar endapannya itu terbagi sama rata ke kedua tabung. Nah, tabung yang pertama kita perlu tambahkan dengan Na2CO3 sebanyak 15-20 tetes, sedangkan tabung yang kedua ini akan kita simpan dan akan kita gunakan buat uji yang ketiga nanti. Tujuan dari uji yang kedua ini yaitu untuk mempelajari sifat pengendapan protein berupa metaprotein, pepton, dan proteosa pada titik isoelektris dengan Na2CO3. Nah, dasar reaksinya yaitu pergeseran pH menuju titik isoelektris. Oke, berikut adalah mekanisme reaksinya. Jadi, di sini kita bahas mekanisme reaksi untuk protein ya, teman-teman. Karena hasilnya yang positif itu hanya metaprotein, sedangkan untuk pepton dan proteosa dia hasilnya negatif atau tidak ada endapan. Nah, untuk metaprotein ini, uh, tadi kan di dasar reaksi kita tuh perlu buat menggeser pH menjadi ke titik isoelektris. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu nih pH dari si metaprotein ini. Caranya yaitu dengan menggunakan indikator klorfenol merah. Karena warna yang dihasilkan setelah ditetesi indikator klorfenol merah menjadi warna kuning, jadi diasumsikan bahwa pH awal dari si metaprotein ini adalah asam. Nah, untuk mengubah ke titik isoelektrisnya, kita perlu menambahkan sesuatu yang basah nih, biar menggeser dari asam menuju ke arah titik isoelektris atau bisa dikatakan netral untuk sampel ini. Nah, jadi kita perlu tambahkan Na2CO3, yaitu merupakan basa kuat. Karena dia dari asam sudah digeser menjadi ke arah pH yang basah atau lebih yang netral, yaitu kelarutannya menjadi berkurang atau bisa dikatakan molekulnya lebih stabil. Jadi nggak perlu lagi mengikat-ikat air untuk menjadi lebih stabil. Nah, karena itulah si metaprotein ini dapat mengendap. Lalu ketika ditambahkan Na2CO3 berlebih lagi, jadi kan dia dari asam menuju ke lebih netral, ditambahkan lagi nih basa. Jadi titik pH-nya menjadi lebih ke basa lagi. Itu menjauhi titik elektris sehingga larutannya itu sehingga endapannya itu dapat larut kembali karena si unsurnya ini, si metaproteinnya ini tuh menjadi nggak stabil lagi. Dia menjadi perlu mengikat air lagi untuk menjadi lebih stabil. Berikut adalah hasilnya, di mana metaprotein yang ditambah dengan Na2CO3 pertama, dia akan berwarna merah muda keunguan dan terdapat endapan berwarna abu-abu. Nah, endapan tersebut akan hilang apabila ditambah dengan Na2CO3 berlebih. Nah, ini tuh konsepnya kayak, tadi kan dari asam udah diubah menjadi menuju titik isoelektris atau bisa dikatakan netral untuk sampel metaprotein. Lalu ketika ditambah basa berlebih, pH-nya itu akan menjauhi titik isoelektris lagi. Jadi si metaproteinnya ini menjadi tidak stabil lagi dan perlu berikatan dengan air untuk menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, kelarutannya menjadi bertambah dan endapannya dapat larut kembali. Sementara itu, untuk proteosa dan juga pepton, dia tidak dapat diendapkan, hanya berwarna ungu saja. Ini berkaitan dengan proteosa dan pepton itu merupakan hasil intermediate akhir yang dia itu belum mampu untuk digeser titik isoelektrisnya oleh Na2CO3. Selanjutnya ini untuk fungsi bahan dan pelakuan. Yang pertama ada indikator klorfenol merah, ini tuh merupakan indikator warna. Lalu ada Na2CO3 yang berfungsi untuk menggeser pH menuju titik isoelektrisnya, di mana yang tadinya protein
cenderung memiliki pH asam akan digeser menuju ke arah yang lebih basa sampai menuju titik isoelektrisnya. Lalu yang ketiga adalah penambahan Na2CO3 lagi, itu tuh untuk membuktikan apakah hasilnya endapan atau gumpalan. Kalau endapan dia akan larut kembali ketika ditambah asam atau basa kuat, sedangkan kalau gumpalan dia tidak akan larut kembali. Uji yang ketiga yaitu penggumpalan metaprotein. Berikut langkah kerja yang dilakukan di uji ketiga ini. Jadi di uji penggumpalan metaprotein ini kita pakai sampel dari suspensi metaprotein dari uji yang kedua tadi. Nah, suspensi metaprotein itu harus dibagi menjadi dua lagi, tapi sebelum dibagi harus digocok terlebih dahulu. Setelah itu, kedua tabung sama-sama dipanaskan sampai menggumpal dan didinginkan dengan air mengalir. Setelah itu, salah satu tabung ditambah dengan 7 tetes HNO3 dan tabung lainnya ditambah dengan 7 tetes Na2CO3. Berikut adalah tujuan dari uji penggumpalan metaprotein, yaitu untuk mempelajari sifat protein, khususnya metaprotein, terhadap pemanasan. Lalu untuk dasar reaksinya yaitu denaturasi metaprotein dengan pemanasan. Berikut adalah mekanisme reaksi di uji yang ketiga ini. Jadi sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu kalau protein itu terdapat struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, untuk struktur primer itu sendiri, protein tersusun atas asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan lainnya. Sementara itu, untuk struktur protein sekunder, yaitu merupakan gabungan dari struktur protein primer yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini sifatnya lebih lemah dan lebih mudah rusak dibandingkan dengan ikatan peptida. Nah, di pembahasan ini, ketika terjadi pemanasan, maka pemanasan itu akan memutus ikatan-ikatan yang ada di protein, khususnya ikatan hidrogen, sehingga dia tuh akan terpecah menjadi struktur protein yang lebih sederhana atau bisa dikatakan pada tingkat struktur primernya. Nah, hasil positifnya ditandai dengan terbentuknya gumpalan atau koagulan. Bedanya gumpalan sama pengendapan itu, kalau gumpalan ditambah dengan asam kuat atau basa kuat seperti HNO3 dan juga Na2CO3, dia itu tidak dapat larut kembali. Selanjutnya ini ada fungsi bahan dan perlakuan. Yang pertama itu ada HNO3 dan juga Na2CO3, di mana HNO3 ini sifatnya asam kuat, sedangkan Na2CO3 itu sifatnya basa kuat. Nah, itu tuh fungsinya buat menggeser pH menuju titik isoelektrisnya. Yang kedua itu ada pemanasan, yang fungsinya untuk mendenaturasi protein atau memecah ikatan proteinnya. Yang ketiga ada pendinginan, fungsinya untuk menghentikan pemanasan. Dan yang keempat ada penambahan HNO3 dan Na2CO3 berlebih. Dia tuh fungsinya buat tahu hasil yang didapatkan itu tuh berupa gumpalan atau pengendapan. Kalau gumpalan dia nggak larut kembali, tapi kalau pengendapan bisa larut kembali. Uji berikutnya yaitu pengendapan dengan asam ferrosianat. Berikut adalah cara kerja yang dilakukan untuk uji pengendapan dengan asam ferrosianat. Yang pertama itu sampel berupa proteosa sebanyak 2 mili atau 3 mili sampel pepton itu ditambah dengan 6 tetes asam ferrosianat. Jangan lupa setiap penetesan itu digocok. Setelah itu dipanaskan selama 1 menit. Setelah dipanaskan, dia harus didinginkan dengan air yang mengalir. Nah, sampai sini kita mau identifikasi apakah dia itu ada pengendapan atau tidak. Lalu untuk tujuan dari uji yang keempat ini yaitu untuk mempelajari sifat proteosa dan pepton dengan reaksi pengendapan oleh asam dengan anion aktif. Dan dasar reaksinya ini adalah penetralan muatan dengan ikatan anion.